Bahkan diceritakan bahwasanya tak kala Rasulullah SAW itu dilahirkan, maka ada pamannya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Ya. Jadi yang bernama Abu Lahab. Ini Abu Lahab sangat benci kepada Nabi Muhammad. Dia menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Dia mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW lagi dakwah. Dengan gangguannya, dengan caciannya, dengan hinaannya kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika ini Abu Lahab mencaci daripada Nabi Muhammad SAW, turunlah surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab untuk Abu Lahab, yang mana Abu Lahab yang mengganggu Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Akhirnya tak kala ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad, diriwayatkan daripada Imam Bukhari bahwasanya ini Abu Lahab mendapatkan keringanan azab ketika setiap hari Senin pernah satu kali dia senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ini Abu Lahab menunggu-nunggu daripada keponakan yang dia cintai, keponakan yang dia sayangi ketika sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Disayang banget, dicinta banget. Sehingga ini Abu Lahab menunggu daripada detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika menunggu, tidak tahu ada seorang budak yang mana ini budak daripada Abu Lahab. Yang namanya budak di zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad, yang namanya budak seperti budak itu seperti binatang, boleh dipukul, boleh ditendang, boleh dibunuh. Ini yang namanya budak. Datangnya budak bukan datang zaman Islam, tapi budak datang sebelum syariat Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Itu syariat budak masih ada. Akhirnya Nabi Muhammad datang, itu menghapus daripada semua perbudakan. Makanya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat daripada segala alam semesta. Akhirnya karena ini Suwaibah Al-Islamiyah, yaitu ibu susunya baginda Nabi Muhammad, dan ini adalah budak daripada Abu Lahab. Ketika mengasih kabar, wahai Abu Lahab, wahai paman Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya keponakan yang kau tunggu-tunggu, keponakan yang kau cintai telah dilahirkan pada hari ini. Akhirnya ketika senang, gembira atas kabar tersebut, maka Abu Lahab langsung seketika itu memerdekakan daripada Suwaibah Al-Islamiyah, jadi budak lagi. Makanya ketika dia meninggal, dia ini mendapatkan keringanan azab, walaupun kita tahu bahwasanya di zaman Islam, di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lagi dakwah, Nabi Muhammad lagi lagi mengajak umat kepada agama Islam. Dia datang untuk menghina Nabi Muhammad, mencaci, mengganggu, mendorong Nabi Muhammad SAW. Dengan caciannya, dengan hinaannya, dengan gangguan yang sangat luar biasa. Tapi bayangkan, lihatlah orang kafir yang dia mendapatkan keringanan azab karena berkat satu kali senang bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad, mendapatkan keringanan azab. Sehingga maka ulama mengatakan, Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir al-Dimashqi, dia mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'azam." Kalau seandainya ini orang kafir yang dia datang dengan gangguannya, yang dia datang dengan hinaannya, yang dia datang dengan caciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitabbat yadahu fil jahim muhallada, maka turunlah surat Al-Lahab, hingga dia ini bakal di neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ata'anna yaumal itsnaini daimah, akan tetapi datangnya setiap hari Senin, Muhabbab anhu bijulul Ahmad, setiap hari Senin dia diingatkan azab karena berkat satu kali senang bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sama zannu bil abdi alladzi kana umru bi Ahmad masrur wa mata muwahidan. Bagaimana
kalau seandainya seorang muslim yang dia senang sama Nabi Muhammad, setiap harinya dia senang Nabi Muhammad, dia cinta kepada Rasulullah, dia banyak sholawat, dia banyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan dia hadir untuk menghadiri majlis-majlis maulid, majlis taklim, wa mata muwahhida, dan dia meninggal dalam keadaan batin dapatkan apa lebih dan lebih. Insya Allah kita semua yang duduk di sini, ketika kita menggembirakan hati Nabi Muhammad, menggembirakan hati Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan perkumpulan tersebut tidaklah kita keluar daripada majlis maulid ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang ada di penyakit di antara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini demi perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad, merayakan maulid Nabi Muhammad, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan malam ini semuanya kita bermimpi Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi penting, penting banget kita Kita bersolawat, kita hadir maulid ini untuk mengingat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan bahwasanya ada malaikat di kitab dari Rusairin, bahwasanya ada malaikat yang mana ini malaikat, ketika malaikat Jibril mengunjungi daripada malaikat ini, maka malaikat Jibril tersebut melihat ini malaikat dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena setiap malaikat yang dikunjungi daripada malaikat Jibril ini, setiap kali nafas yang dia keluarkan itu seperti tombol keluar daripada malaikat yang tugasnya hikmah kepada malaikat tadi. Jadi malaikat tersebut seperti raja. Setiap nafasnya keluar malaikat, yang mana malaikat tersebut membantu dan menjadi anak buah daripada malaikat yang dia ciptakan, daripada nafas yang dia keluarkan. Dapat yang utama. Jadi kita jangan sampai kita membayangkan kok bisa malaikat keluar daripada nafasnya malaikat lagi. Itu ilmunya Allah. Jangan kita bayangkan, karena yang namanya akal tidak bakal sampai kepada ilmunya Allah. Kita saja tercipta dari sebuah air, dan Allah bisa jadikan air tersebut bisa menjadi mani. Ini hanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini malaikat mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keistimewaan, diagung-agungkan seperti sama malaikat yang lain, dijadikan raja. Maka ketika melewati daripada malaikat tersebut, akhirnya beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, maka malaikat Jibril mengunjungi malaikat yang tadi yang mendapatkan kesenangan. Dan ketika ketika malaikat Jibril ketemu sama malaikat tadi, maka ini malaikat berubah posisinya. Yang mana posisinya dia dulu senang, sekarang dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, sayapnya patah, dan tidak mendapatkan kenikmatan lagi, dan ada nangis, kesedihan dan kesusahan. Sehingga ketika mendapatkan kesusahan, sedih dan nangis, sehingga sayapnya patah, dan ini malaikat diturunkan di Jabal Qaf. Maka ini malaikat Jibril ketika bertemu sama malaikat tadi, wahai malaikat, dulu aku melihat kau dalam keadaan kenikmatan, dalam keadaan kehebatan, kesenangan, gembira. Sekarang aku melihat kau dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Akhirnya ini malaikat bercerita kepada malaikat Jibril tadi, bahwasanya wahai malaikat Jibril, ketahuilah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa taala,
Begitu juga Nabi Muhammad keliling surga dan neraka Allah. Demi apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah, semua penghuni surganya Allah, itu apa? Semua berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad. Semua berdiri dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua malaikat, semua penghuni surganya Allah berdiri untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Semua malaikat, semua penghuni surganya Allah, mereka mengagungkan, sedangkan aku tidak mengagungkan. Aku duduk, aku cuek, tidak mau kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada malaikat tadi. Akhirnya malaikat tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malaikat yang mendapatkan kesusahan, yang mana engkau lihat sekarang wahai malaikat Jibril, aku sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan nangis, dan sayapku patah dan aku diturunkan di Jabal Qab karena sebab aku tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat tersebut minta syafaat kepada apa? Malaikat Jibril. Atas perintah Jibril, apakah aku boleh meminta syafaat kepadamu wahai Jibril untuk kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya malaikat Jibril minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyuruh kepada malaikat Jibril, baik malaikat Jibril beritahu kepada malaikat tadi bahwasanya malaikat tersebut disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk ucapan senang dia, bahagia dia, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah perkumpulan ini insyaallah perkumpulan yang mendapatkan keberkahan, perkumpulan yang mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang kita inginkan, yang kita agung-agungkan, yang kita istimewakan itu bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga ada satu kisah diceritakan bahwasanya ada cerita orang-orang Libanon, yang mana ini orang Libanon ketika mereka merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang Libanon, Arab Libanon, orang-orang Arab, ketika mereka merayakan hari Lebaran, hari raya apa? Hari Lebaran, hari-hari kemerdekaan, hari besar, hari pernikahan, hari apa lagi? Hari tentang akikah dan lain-lain. Mereka merayakannya dengan pistol, pistol. Jadi mereka di sana tidak ada yang namanya percon, tidak ada yang namanya petasan, yang adanya pistol. Boleh kita memberi daripada pistol tersebut ilegal, Jadi kalau orang yang memakai pistol dibuat sembarangan, maka hukumnya langsung mati, langsung dibunuh, Akhirnya diceritakan di Libanon, pemuda-pemuda Libanon yang mereka mengagungkan Maulid Nabi Muhammad. Tak kala di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka pemuda-pemuda Libanon mereka ini mengangkat daripada pistolnya, mengarahkan ke langit, dan mereka tembak-tembakkan pistol tersebut. Bentuk apa? Bentuk bahagia, bentuk senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika orang-orang Muslim menembak ke atas, maka ada seorang anak laki-laki daripada orang Nasrani, yang mana ini anak ingin melihat apa sih yang dilakukan orang-orang Muslim ini. Mereka ini merayakan apa? Ini anak pengen kepo, pengen melihat, pengen apa yang dirayakan umat Muslim ketika mereka menyambut daripada Maulid baginda Nabi Muhammad. Akhirnya ketika melihat di lantai kedua, maka tak sengaja ini apa? Ini anak ketika melihat, melirik-lirik apa yang dilakukan umat Muslim, maka tidak sengaja ada peluru orang Muslim yang mengenai daripada kepala anak tersebut. Sehingga apa? Ini anak langsung jatuh seketika. Dan
bersimbah dah. Akhirnya ibunya mengetahui, langsung apa? Ibunya langsung membawa anaknya untuk berobat ke rumah sakit. Akhirnya tiba di rumah sakit, ditangani sama dokter dan dokter mengatakan, wahai ibu, ini anakmu sudah terlalu dalam, pelurunya menempel sudah terlalu dalam, dan ini anakmu sudah tidak bisa ditolong lagi, sudah tidak bisa ditolong lagi. Akhirnya ini ibu berteriak, ibu ini nangis, dan ibu ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan beragama Nasrani. Dan ibu ini menjerit-jerit mengatakan, wahai Muhammad, lihatlah apa yang diperlakukan daripada umatmu ketika mereka merayakan hari kelahiranmu. Anakku jadi korban. Lihatlah wahai Muhammad. Kata ini apa? Ibunya sambil menangis. Lihatlah ketika orang-orang mereka merayakan hari kelahiranmu, anakku menjadi korban, anakku menjadi meninggal. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya dan dia apa? Menjerit-jerit kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini ibu diperintahkan sama dokter, wahai ibu, kata dokter tadi apa? Ibu sekarang boleh menjenguk anak ibu, boleh melihat terakhir kali. Ketika ibu ini pengen melihat, udah mau masuk ke tempat ruangan ini anak, dan subhanallah melihat bahwa ternyata ada anak kecil yang di situ dalam keadaan duduk, yaitu anaknya sendiri. Akhirnya ini anak langsung mengatakan, wahai ibu, tutup pintunya, tutup jendelanya. Ada seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat agung, laki-laki yang sangat tampan, pakaiannya sangat rupawan, wanginya sangat luar biasa, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunya apa? Tidak menghawil, tidak dihawil. Kemudian ibunya langsung datang kepada anaknya dan mengatakan, wahai anakku, aku ini melihat engkau dalam keadaan apa? Ketika engkau melihat orang-orang muslim merayakan maulid Nabi Muhammad, kau ini kena tembak, dan kau divonis sama dokter, kau ini sudah meninggal. Tapi sekarang aku lihat, kenapa tidak ada bekas sama sekali di kepalamu, darahnya pun tidak ada, pelurunya pun tidak ada. Kok bisa? Ceritakan kepada kami, wahai anakku. Akhirnya ini anak diceritakan bahwa dengan baik ibuku, emang benar ketika aku melihat-lihat daripada perkumpulan umat muslim, ketika mereka merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku melihat daripada perkumpulan tersebut dan tidak sengaja peluru tadi nempel di kepalaku dan aku menjadi terjatuh. Tak kala engkau teriak, wahai Muhammad, datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu. Ini datang dalam keadaan apa? Dia datang mendekatiku dan dipeganglah daripada wajahku, dan seketika itu langsung peluru tadi yang menempel sudah hilang. Bekas-bekas juga tidak ada. Kenapa? Karena disentuh sama baginda Nabi Muhammad. Banyak cerita-cerita yang orang-orang sahabat-sahabat mereka ketika sentuh Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesembuhan. Termasuk cerita daripada Abu Qatadah. Di Abu Qatadah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang, ini tidak sengaja matanya kena tombak. Matanya kena tombak sehingga bola matanya keluar. Bola matanya keluar. Kalau seandainya bola mata ini keluar, biasanya kita berobat kepada dokter. Tapi kalau ini Abu Qatadah enggak, datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, bola mataku lepas, wahai Nabi. Wahai Nabi, bola mataku lepas. Nabi Muhammad senyum dan Nabi Muhammad mudahnya langsung tempel lagi. Maka mata yang dipegang disentuh sama Nabi Muhammad itu lebih indah, lebih bagus, lebih jernih, lebih terang daripada mata yang tidak dipegang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Rasulillah. Sallallahu alaihi Rasulillah. Allahumma sholli alaihi. Akhirnya kembali daripada cerita anak tersebut, karena sebab inilah
ketika aku dipegang sama ibu sama Rasulullah, maka penyakitku sembuh dan ketika itu aku langsung bersahadat dan ibunya langsung bersahadat dan dokter-dokter yang menyaksikan daripada peristiwa anak tersebut langsung mereka mengucapkan syahadat dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis maulid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, segala hajat kita digabungkan oleh Allah. Yang belum nikah, insya Allah nikah secepatnya. Amin, insya Allah. Amin. Ada cuti belum nih? Ada cuti. Ada yang umur 5 tahun 6 tahun belajar dulu, 10 tahun belajar dulu belajar dari agama. Jadi orang pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tidak punya uang, insya Allah menjadi orang yang mempunyai uang yang banyak. Yang mempunyai utang, insya Allah langsung dilunaskan utangnya tersebut. Dan insya Allah semuanya kita bermimpi Nabi Muhammad SAW kita meninggal dalam keadaan sukmatimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bersama-sama berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.